Dalam proses politik tidak ada musuh, yang ada lawan, dan semua adalah teman. Semua adalah teman, tidak ada yang bukan teman. Ketika kita mendengar kritik, maka sesungguhnya kita sedang bertukar pikiran. Lawan debat adalah teman berpikir, lawan badminton adalah teman olahraga. Dalam proses politik semua adalah teman. Dan inilah yang saya sangat syukuri, apalagi Mas Ahy ini sangat terbuka, pikiran sangat banyak, luas wawasannya, sehingga ketika diskusi selalu ada pencerahan yang didapat. Semoga di bawah kepemimpinan Pak Mas Ahy, Demokrat makin maju, makin berkembang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, kami baru saja berdiskusi dan saya sebagai tuan rumah acara pertemuan diskusi sekaligus rapat tim kecil di DPP Partai Demokrat ini merasa senang, berbahagia bisa menyambung silaturahim. Tadi acara berjalan dengan sangat baik, cair, dan tentunya penuh dengan semangat kebersamaan. Insya Allah ini juga menunjukkan bahwa kami dari 3 partai politik, ada Partai Nasdem, Partai PKS, dan juga Demokrat, solid. Dan kami insya Allah akan terus menjalankan berbagai misi bersama, ya tentunya untuk menyukseskan, dan di sini tentunya bersama dengan Bapak Anies Baswedan. Kami juga senang sekali mendapatkan berbagai cerita, termasuk kami membangun harapan-harapan bersama untuk bisa kita perjuangkan, kita kawal dari mulai sekarang sampai dengan nanti pemilu 2024 nanti. Nah, ya. Anies dan AHY adalah non-koalisi itu semua. Makanya kemudian orang menyangka ini cocok, punya chemistry, dan seterusnya. Yang kedua adalah hal yang terkait dengan sifatnya normatif ya. Johnson misalnya menyebutkan bahwa banyaklah putra-putri negara ini yang punya kapasitas, punya kompetensi, tapi terganjal dengan persoalan threshold yang 20%. Kalau bicara soal basis kognitif, memang begitu banyak anak muda yang sepertinya juga punya potensi. Itu yang normatif ya. Dari segi sudut pandang manapun, pastinya yang muncul dalam survei adalah mereka yang memang rata-rata punya kapasitas dan layak jual sebenarnya dalam politik. Tapi yang ketiga ini, soal yang realistis ini adalah jalan terjal sebenarnya. Bukan hanya bagi Anies yang tidak punya partai, tapi juga bagi AHY yang sampai saat ini misalnya partainya itu tidak bisa mengusung sendiri. Seperti PDIP yang itu mewajibkan harus mencari minimal 2 partai politik lain sebagai partner koalisi 2024 yang akan datang. Nah yang terakhir ini, sekalipun misalnya AHY ketua umum punya elektabilitas, kalau tidak punya partner koalisi, sekalipun cocok misalnya dengan Anies dalam berbagai chemistry, tapi karena pertimbangan-pertimbangan realistis, bisa saja misalnya di end of the day-nya, AHY dan Demokrat tidak dengan Anies, tapi dengan orang yang bisa membawa 2 partai untuk bisa maju di Pilpres 2024. Di situ bisa nama Erlangga, di situ juga bisa ada nama Mohaimin Iskandar, yang relatifly juga adalah ketua umum yang juga punya potensi diusung 2024. Jadi dibaca secara umum, basis normatif ini dikalahkan pada hal taktis pragmatis, kebutuhan realistis yang terkait dengan bagaimana bisa mendaftarkan ke KPU ambang batas 20%. Nah, disitulah kemudian bangunan argumentasi tentang kapasitas, kompetensi, putra-putri terbaik akan hilang begitu saja, digantikan dengan kebutuhan-kebutuhan realistis. Akhirnya, siapapun teman yang mau maju bersama, yang penting bisa mendaftarkan ke KPU, itulah yang sepertinya akan menjadi pilihan dari Demokrat dan AHY ke depan. Lebih 80 jenderal pensiunan dan perwira tinggi TNI Polri dukung Anies Baswedan AHY di Pilpres 2024. Dikutip Tribun Jabar.id, 80 lebih jenderal atau perwira tinggi purnawirawan TNI Polri mendatangi Cikeas, Jawa Barat Sabtu 1 April. Mereka datang untuk bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kabarnya, para jenderal dari Matra Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian ini sebelumnya menyambangi Cikeas, sudah terlebih dulu mendatangi Lebak Bulus, kediaman Anies Baswedan. Pada kegiatan silaturahmi yang dibalut dengan acara buka puasa bersama itu, tiap perwakilan Matra menyampaikan aspirasinya.
Pertama, Pati Purnawirawan Matra Darat diwakili oleh Letjen TNI Purnawirawan Ediwan Prabowo. Jabatan terakhir Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan. Kedua, Matra Laut diwakili oleh Laksdia TNI Purnawirawan Dr. Dedi Muhibah Pribadi SH.MAP, mantan Komandan Sekolah Staf Komando TNI. Ketiga, Matra Udara diwakili oleh Masdia TNI Purnawirawan Muhammad Syaugi Al-Idrus SOS MM, mantan Kepala Badan SAR Nasional. Terakhir, perwakilan Polri adalah Brigjen Pol Dr. Andes LD Azwar MAP, mantan petinggi di Baharkam Polri. Dalam sambutannya, mereka menyampaikan kegelisahan hati beberapa waktu terakhir ini. Kami merasa Indonesia saat ini sedang tidak dalam kondisi yang baik. Kami juga merasa harus ada perubahan. Maka untuk melakukan perubahan ini, kami sepakat bahwa sekarang pasangan Anies dan AHY merupakan yang terbaik. Kami ingin maju bersama-sama dengan Anies dan AHY untuk mewujudkan perubahan tersebut, ucap Letjen TNI Purnawirawan Prabowo. Marsdia TNI Purnawirawan Muhammad Syaugi Al-Idrus menguatkan pernyataan Letjen TNI Purnawirawan Prabowo. Pasangan Anies AHY adalah kombinasi yang cocok antara sipil dan militer, ujarnya. Syaugi adalah lulusan terbaik Akademi Angkatan Udara tahun 1984. Dia juga pernah menjabat sebagai Danlaunut Iswah Judi dan Panglima Komando Operasi 1. Laksdia Purnawirawan Dedi dan Brigjen Purnawirawan LD Azwar juga sepakat. Menurut mereka, ini adalah sebuah panggilan tugas untuk ikut mengusung Anies AHY dalam gerakan perubahan bagi Indonesia yang lebih baik. AHY sendiri yang menyambut baik aspirasi para perwira tinggi tersebut. Saya memiliki keyakinan dan harapan bahwa bersama-sama saya, di belakang saya ada patriot-patriot, ada senior-senior yang siap mendukung, bukan hanya restu tapi juga bertempur bersama pada saatnya nanti, ujar AHY. Terima kasih juga atas dukungan kepada Mas Anies dan saya yang tadi sampaikan. Saya setuju, saat ini Indonesia sedang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Kami juga menangkap kegelisahan para senior semua yang hadir hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ubah pada saatnya nanti di 2024, imbuhnya. AHY berharap silaturahmi ini bisa menguatkan keyakinan dirinya untuk memperjuangkan spirit perubahan dan perbaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan para senior, para perwira tinggi yang telah berkenan, bukan hanya hadir dalam acara ramah tamah dan buka bersama, tapi hadir dalam spirit perjuangan yang sama dengan Partai Demokrat, ucap AHY. Oleh karena itu, sekali lagi terima rasa hormat kami, apresiasi kami kepada bapak-bapak sekalian yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kembali berada di garda terdepan memperjuangkan perubahan dan perbaikan, sambungnya. Hadir pula dalam silaturahmi antara lain Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha, dan Waketum Edi Baskoro Yudhoyono. Juga hadir Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Sarjan Tahir, Ketua Mahkamah Partai Demokrat Maijen TNI Purnawirawan Nahrawi Romli, serta anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Hingga Panjaitan, Maijen TNI Purnawirawan Hasan Saleh, Kolonel Purnawirawan Guntur Sasono, dan Reska Oktoberia.